Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini saya akan melanjutkan cerita kesurupan di Pasar Bubrah pendakian Gunung Merapi dari Mas Aris Rizky Ardifa. Setelah sebelumnya part 1 dibacakan oleh Mas Irman Syah Alatas dan sudah tayang di channelnya Mas Irman. Jadi bagi kalian yang terlewat cerita part 1-nya, segera langsung menuju channelnya Mas Irman Syah Alatas. Untuk linknya sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Namun sebelum mulai bercerita, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Irman Syah Alatas atas kesempatan yang diberikan untuk bisa berkolaborasi dengan channel Mereka Ada. Sukses dan sehat selalu untuk Bang Irman. Kalau gitu nggak pakai banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Malam itu yang mendaki dan mendirikan tenda di Pasar Bubrah cuma kami. Dari tadi kami tidak melihat adanya pendaki yang mendirikan tenda di sini. Mungkin para pendaki melakukan perjalanan malam dan bisa saja besok pagi sudah banyak tenda berdiri di samping tenda kami. Kini angin yang berhembus semakin kencang, hingga membawa suhu dingin menusuk dalam tulang. Kemudian Aji memanggil kami dengan lampu senter yang dikedipkan. "Man, mie-nya sudah matang, makan dulu." Aku hanya menjawab dengan jempol dan dilanjutkan mengajak Ella merapat ke rombongan. Dan saat kami makan bersama di teras tenda, gending itu kembali terdengar. Suara gamelan yang nyaring menemani makan malam kami. Kami hanya saling pandang tanpa suara. Kemudian Aji dengan santai mengancungkan jari tepat di depan mulutnya. "Makan aja, jangan dihiraukan," ucap Aji sambil berbisik. Setelah makan selesai dan gending gamelan Jawa sudah tidak terdengar lagi, kami berdiskusi untuk melanjutkan perjalanan besok pagi ke puncak Merapi. Eko pamit untuk keluar tenda dengan alasan melemaskan kakinya. Tapi Budi yang duduk di sebelahku berkata, "Mas, coba itu lihat Eko, ngapain duduk bersila di dekat batu besar?" ucap Budi dengan lirih. "Mana sih?" sahut Aji. Dan kami semua menengok keluar. Benar saja Eko seperti melakukan sebuah ritual. Aku dan Aji bergegas mendekati Eko. Namun sendal kami yang tertutup matras membuat kami mencarinya terlebih dahulu. Setelah ketemu barulah melangkah 2 jengkal dan tiba-tiba Eko terpental ke belakang. Aku dan Aji berlari menghampiri tubuh Eko yang terlentang. Eko, bangun!" ucap Aji. Pipi Eko yang ditampar tidak membuatnya sadar. Aku segera pegang nadinya dan detak jantungnya sangat kencang. Aji kemudian melambaikan tangan meminta tolong untuk menggendong Eko kembali ke tenda. Segera Budi datang dan kami angkat tubuh Eko menuju tenda. Di dalam tenda, Ella memegangi kepala Eko. Dan setelah dipegang Ella, mata Eko terbuka. Eko terlihat sangat lemas. Tia yang sigap segera memberi gelas berisi air hangat. Eko kemudian duduk namun tak mau bicara. Kemudian dari belakang Ella menepuk pundak dan punggung Eko. Dan setelah beberapa kali tepukan, Eko mengerang kesakitan dan menangis. "Kamu ngapain tadi kok? Kok sampai terpental?" tanya Aji. "Aku mau mas, tapi aku ditolak, malah diserang," jawab Eko. "Ilmumu kalah?" tanya aku. Tanpa menjawab, ia hanya mengangguk. "Ya sudah, kamu netralin tubuhmu, biar semuanya sirna di sini, di lebur Merapi," pintaku kepada Eko. "Udah kok, jangan kayak gitu, buat apa sih?" sahut Budi. "Lah, kamu bisa bantu Eko kan menetralkan tubuhnya?" tanyaku dan dijawab Ella dengan anggukan. Aku, Aji, Budi, dan Tia duduk melingkari Eko. Ella di belakang seperti orang yang sedang merapal dan Eko berkumat kamit. Ketika punggung Eko diusap Ella, tiba-tiba angin besar menghembus tenda kami sampai-sampai satu tali flysheet terlepas.
Setelah itu Eko lemas dan Ella sepertinya sudah tuntas membersihkan yang ada di tubuh Eko. Eko kemudian kami rebahkan dan kami minta untuk memperbanyak berdoa kepada Tuhan, bukan hanya puas dengan ilmu yang ia punya. Selagi Eko beristirahat, kami semua duduk kembali di depan tenda. Budi yang berinisiatif menali flashlight yang terlepas kemudian terdengar ia seperti menjawab sapaan orang. "Mampir mas, ngopi sini," ucap Budi. Aji yang duduknya paling ujung mengeluarkan kepalanya untuk melihat sekitar. "Siapa, Bud?" tanya Aji. "Itu mas, ada mas-mas pendaki lewat," jawab Budi dengan menunjukkan orang yang ia sapa. Sontak Aji langsung terduduk dan membisikiku. "Nggak ada orang, Man," ucap lirih Aji. Dahiku kukernyitkan seolah tak percaya bila yang disapa Budi itu bukanlah manusia. Selesai menali flashlight, Budi kembali duduk di antara kami dengan raut muka yang biasa saja. Sepertinya ia tidak paham apa yang baru saja ia lihat. Ella dan Tia hanya terdiam membolak-balikan tangan di atas kompor yang masih menyala. Sungguh malam itu terasa lama buat kami, seolah jarum jam tidak berputar. Aji meminta untuk semuanya beristirahat. Katanya besok pagi mau mengantar mereka semua naik ke puncak. Ella dan Tia masuk ke dalam tendanya sedangkan Budi menyusul tidur di samping Eko yang sudah tertidur terlebih dahulu. Sementara aku masih duduk di mulut tenda dengan Aji terduduk di depanku di sela kedua tenda yang ditutup kain flashlight. "Man, kita kok diteror ya?" tanya Aji dengan berbisik. "Aku gak tahu, Man. Kayaknya gara-gara bawaan tadi yang aku tanyakan di rumahmu," jawabku. "Kamu sadar gak sih? Jam sepertinya gak berputar. Baru jam 12 malam ini, Man. Padahal tadi kita sampai di sini kan jam setengah 11 lebih," jelas Aji kepadaku. Man, ada garam gak? Aku coba bentengin pakai perantara garam. Kayaknya benar-benar kita diteror ini. Aku takut Eko yang melakukan tadi diserang lagi," jelasku pada Aji. Aji kemudian mencari garam. Kemudian ia memberi plastik kecil bubuk garam. Aku keluar tenda dengan meminta bantuan Aji meneranginya dengan senter. Dengan membaca doa-doa yang dulu aku pelajari dengan ustadku, dilanjut meminta perlindungan kepada Tuhan dari gangguan yang ada di sini dan permisi untuk yang bermukim di sini. Garam sudah kami tabur dan kami pun masuk ke dalam tenda. Sebelum tidur, Aji mengecek kondisi Eko. "Alhamdulillah, Man, anaknya sudah ngorok. Sama si Budi cepet banget tidurnya," ucap Aji kepadaku. "Iya, Man, kecapean kali. Ya udah, kalau gitu kita tidur. Besok kan kita naik ke puncak. Semoga aman ya," jawabku. Aku dan Aji tidur berdampingan. Malam itu jujur saja aku tidak bisa tidur. Rasa di badan tidak karuan. Energi bertabrakan. Aji yang merasakan aku gelisah selalu menanyai keadaanku. Kalau dengan Aji aku bisa terbuka, jujur apa yang aku rasakan. Namun belum selesai kegelisahanku, dari luar tenda terdengar suara ramai hentakan kaki. Bukan kaki pendaki atau manusia, tapi seperti kaki kuda. Tidak cuma satu pasang melainkan banyak. Aji yang juga mendengar hanya menunjukkan dengan jari memberitahu arah posisi suara itu. Karena penasaran, aku buka pintu tenda untuk melihat keadaan. Namun tidak ada apa-apa. Aji yang juga penasaran ikut membuka pintu tenda dan keluar. Di luar tampak tidak ada apapun, hanya hamparan tanah berpasir yang luas. Hanya saja dari jauh ada sorot pendaki yang sepertinya baru sampai dan akan mendirikan tenda. Tia yang mendengar suara pintu tenda kami buka ikut keluar tenda dengan membawa lampu senter di tangannya. Dia menghampiri Aji dan bercerita bila ia mendengar derap langkah kaki di sekitaran tenda. Kami berdua hanya menutup mulut dengan jari, memberitahukan ke Tia untuk diam saja. Tak lama kami pun putuskan masuk tenda lagi untuk mencoba tidur dan melupakan kejadian tadi. Belum selesai masuk sleeping bag, kini geraman suara singa terdengar. Geraman itu tepat dari dalam tenda. Aji terperanjat bangun dan menghidupkan lampu tenda untuk mengecek kondisi Budi dan Eko. Dan benar saja,
Geraman itu dari Eko. Matanya terbelalak dengan jari mencengkeram kencang dengan posisi duduk. Budi yang tertidur di sebelahnya langsung buka pintu tenda dan keluar karena takut. Aji memegangi tangan dan tengkuk kepala Eko untuk menjaganya agar tidak berontak. Sedangkan aku hanya mencoba meminta yang di dalam tubuh Eko untuk pergi. Masih berkutat memegangi tubuh Eko yang 2 kali tenaganya lebih dari manusia biasa. Dari tenda cewek, Tia dan Ella bangun untuk membantu. Budi yang di luar menjaga kaki Eko untuk tetap tenang. Aku coba sebisa mungkin untuk melepaskan cengkeraman gaib yang ada di dalam tubuh anak ini. Ji, hafal ayat kursi kan? Bacain di kupingnya. Aku akan coba baca-baca dengan yang aku pelajari. Pintaku pada Aji. Allahumma barik lana. Doa Aji yang terdengar salah. Mas hafal ayat kursi gak sih? Itu doa makan, sahut Tia. Lah, bukannya begitu, jawab Aji. Ya elah mas, kondisi begini masih ngelawak. Lah, bantu bacain di kupingnya. Pinta Tia ke Ella yang ada di belakang tubuh Eko. Kemudian dari samping kuping kanan, Ella membacakan doa dengan berbisik. Sedangkan aku dari samping kiri mencoba memegangi makhluk itu dengan ilmu yang pernah aku pelajari. Lewat batin aku bertanya kepada sosok itu. Kamu siapa? Salah apa anak ini sampai kamu rasuki? Tanyaku dalam batin. Aku tidak merasuki. Aku ada di dalam tubuh anak ini. Dia adalah tuanku, jawab sosok itu. Lantas kenapa kamu memberontak pada anak ini? Apa kesalahannya? Tanyaku lagi pada sosok itu. Di sini bukan tempatku. Di sini panas. Panas. Teriak sosok itu dengan mengerang kepanasan. Saat aku buka mata, ternyata lafaz doa yang Ella bacakan menyadarkan Eko dari geraman macan tadi. Tubuhnya lemas, namun aku yakin macan tadi masih ada di dalam tubuh Eko. Sesaat setelah sadar, tubuh Eko lemas dan merasa kesakitan. Aji yang di sebelah kanannya segera memberi air minum untuk menyadarkan Eko. Setelah minum, Eko kami tidurkan lagi dan kami duduk melingkar di samping Eko yang merebahkan tubuhnya. Karena belum mendapatkan jawaban dari makhluk tadi membuat aku penasaran. Sebenarnya apa yang Eko lakukan sampai ada makhluk gaib bersemayam di dalam tubuhnya? Namun bila aku tanyakan langsung, aku takut menjatuhkan nama Eko di depan teman-teman yang lain. Maka pertanyaan itu aku pendam untuk aku tanyakan ke dia secara pribadi. Lepas dari lamunanku, Tia yang masih membahas kesalahan kakaknya membaca ayat kursi memecah suasana genting malam itu. Ella tersenyum mendengar jawaban ngeyel tapi salah yang keluar dari mulut Aji. Merasa kondisi Eko yang stabil dan malam sudah menuju pagi, Tia dan Ella kembali ke tendanya. Budi merebahkan tubuhnya di samping Eko yang mulai tertidur lagi. Namun aku dan Aji masih duduk di dalam tenda yang terbuka. Ji, kalau dari luar kayaknya enggak deh. Ini dari dalam, Ji. Soalnya benteng yang aku buat belum pernah ada kejadian kebobolan, ucapku dengan lirih. Aku gak tahu, Man. Yang jelas anak ini gak beres. Hanya dia yang dari tadi diganggu. Apa kita tidur gantian aja, Man, untuk standby jaga Eko? Tanya Aji kepadaku. Boleh. Jadi kalau ada apa-apa langsung bangunin aja. Terus yang pertama tidur dulu siapa? Tanyaku pada Aji. Kamu tidur duluan aja, Man. Nanti jam 2 aku bangunin terus kita gantian. Kasian lihat kamu capek banget. Buat kayak gitu kan pasti buang tenaga juga. Memang benar badanku mulai lemah. Kalau sekali lagi yang ada di dalam tubuh Eko bergejolak, aku yang angkat tangan. Karena banyak energi yang terbuang untuk menghadapi gaib yang ada. Bisa-bisa aku drop dan malah menambah beban tim. Oke, Man, kamu emang pengertian. Yaudah ya, aku tidur duluan. Kalau ada apa-apa bangunin aja, jawabku sembari merembahkan tubuh di samping Budi yang sudah ngorok lagi. Aku masuk ke sleeping bag untuk menghalau dinginnya suhu pasar bubrah.
Namun baru saja terlelap, sosok kakek berbaju hitam yang awal perjalanan naik berdiri di samping jalur melambaikan tangan dari depan tenda yang terbuka. Sontak aku terperanjat dan melangkah. Namun Aji tidak menyapaku dan aku lihat di samping Budi ada macan putih yang tertidur dengan pulas. Aku melangkah tanpa memakai sepatu ataupun sandal. Jaket pun tidak melekat dalam tubuhku. Namun tidak aku rasakan dingin yang menusuk tulang. Setelah sampai ke kakek itu, aku refleks menjulurkan tangan untuk bersalaman dan mencium tangannya. Karena itu kebiasaan dari kecil yang diajarkan oleh orang tuaku. "Nak, tadi aku sudah pesan, temanmu suruh turun saja," ucap kakek itu dengan berjalan di kegelapan malam dan aku mengikutinya tanpa alas kaki. "Memangnya kenapa, Mbah? Ada apa?" tanyaku pada kakek itu. "Di sini yang tugasnya mengembala itu Nyai. Terus yang ikut kalian tadi seperti hewan yang digembalakan Nyai. Seluruh hewan di sini Nyai yang berkuasa, menjaga dan mengembala," jawab kakek itu. "Tadi itu temanmu sudah menjadi hewan. Hewan yang ditanam di tubuhnya dipakai untuk kepentingannya. Hewan tadi seperti hewan di sini, makanya ia merasa kembali ke habitatnya," jelas panjang lebar kakek itu. "Anu Mbah, saya nggak tahu." Sudah, sekarang kondisinya sudah tenang. Nyai sudah memutari tempat kemahmu. Jadi dia sudah tahu bahwa hewan tadi bukan gembalanya. Itu, lihatlah ke atas. Di sini sudah ada bagiannya masing-masing. Tolong dijaga dan dirawat. Semua yang hidup dan semua yang nyata ataupun tidak nyata. Aku dan yang lainnya hanya diutus untuk menjaga sampai kelak. Sudah, balik ke tubuhmu. Penutup pertemuan dengan kakek itu. Dengan menjorokkan tubuhku ke belakang, aku seperti terbang dan... Man, bangun, gantian," suara Aji dengan menamparku. Aku terbangun dari tidurku, duduk dan beristighfar. Siapa kakek tadi? Sekarang gantian aku yang berjaga. Jam tangan aku tengok sudah masuk jam 4 pagi. Aji kemudian merebahkan tubuhnya dan aku duduk di depan pintu tenda dengan pertanyaan yang berkeliling di kepalaku. Tadi aku bermimpi, namun seperti nyata. Mataku melihat Eko yang tertidur. Tadi di dalam mimpiku bukan Eko, melainkan macan putih yang tertidur pulas. Aku bakar rokok dan masak air di depan tenda. Hingga tak lama kemudian Ella keluar dari tenda. Dengan kode tangan ia bertanya kenapa aku tidak tidur. Aku pun menjawab aku bergantian dengan Aji untuk menjaga Eko. Tadi aku sudah tidur duluan dan sekarang giliran Aji yang tertidur. Ella sudah tidur namun terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Maka dari itu ia keluar untuk ngadem di depan tenda sambil menanti subuh. Kopi panas aku buatkan untuk Ella dan kami ngobrol ke sana kemari. Walau dijawab tanpa suara, jawaban lucu dari bahasa isyaratnya menjadikan aku tertawa. Karena terkadang aku salah menafsirkan maksud yang ia bicarakan. Singkat cerita, setelah sholat subuh, Ella membangunkan Tia untuk mengajaknya keluar menikmati udara pagi pasar Bubrah. Dari jauh banyak pendaki yang melakukan summit ke puncak. Namun aku pastikan nanti tidak akan naik ke puncak dan aku akan di tenda dan melarang Eko untuk naik. Bukan karena kejadian semalam, namun lebih ke menjaga daripada ada hal yang jauh lebih berat. Mengingat semalam di dalam mimpi si kakek menyuruh aku untuk menjaga Eko. Aku masuk ke tenda untuk membangunkan Aji dan melihat mereka bertiga tertidur dengan pulas. Hingga aku urungkan niat untuk membangunkan mereka. Aku ikuti Tia yang duduk di bongkahan batu besar sembari meregangkan otot dan melakukan senam kecil. Dingin suhu pagi itu tidak menghalangiku menanti surya muncul dari ufuk timur. Di hadapan mata gagahnya merbabu menjulang mendampingi eksotisnya Merapi. Kami terpesona dengan pagi itu. Cerita-cerita kecil dan lucu membuat kami tertawa dan tanpa sadar suara tawa kami membangunkan Budi dan Eko. Eko pun terduduk di teras tenda dan aku segera menghampirinya untuk mengambil rokok dan menyeduh kopi lagi. "Kok, udah enakan?
Tanyaku pada Eko. Udah mas, tapi lemes banget. Kayaknya aku gak ikut ke puncak Merapi deh, jawab Eko dengan menggelengkan kepala. Ya udah, tidur aja di tenda. Nanti sama aku juga gak ke puncak kok. Aku temenin, jawabku pada Eko. Iya mas, makasih banyak ya mas, timpal Eko kemudian. Jam kini sudah hampir pukul 6 pagi. Namun Aji masih dengan ngoroknya yang keras. Aji, bangun. Lihat cepetan, itu ada Luna Maya mendaki gunung, ucapku pada Aji sambil mendaratkan 3 tamparan di pipinya hingga membuat Aji membuka matanya. Mana? Apa iya Luna Maya? Jawabnya dengan wajah penuh iler. Makanya bangun, itu sudah naik dia. Naik panggung maksudnya, candaku pada Aji. Ah, monyet, masih enak-enak tidur dibangunin, jawab Aji dengan ketus. Katanya mau ngantar anak-anak naik puncak. Ini udah mau jam 6 pagi, nanti kesiangan. Iya, ini aku udah bangun, tapi nyawaku masih tidur, jawabnya dengan lesu. Dan pagi itu kami semua sudah terbangun dari tidur. Tia, Ella, Budi memasak untuk sarapan kami. Aji yang baru bangun duduk di depan di bawah sinar menanti nyawanya kembali 100%. Kemudian sarapan sudah jadi. Kami semua makan. Dan singkat cerita setelah makan, Ella, Tia, dan Budi diantar Aji untuk naik sementara aku dan Eko menetap di tenda. Setelah kepergian mereka berempat, aku menanyai soal kejadian yang semalam menimpa Eko. Namun anak itu tidak memberikan jawaban yang menurutku sesuai dengan apa yang terjadi semalam. Sampai akhirnya aku coba tanya apakah ia pakai susuk dan lain sebagainya. Hingga terjawab jujur oleh Eko, bila memang ia punya susuk di kaki dan tangan. Ia beralasan untuk menjaga diri. Dan ketika aku tanyai susuknya berwujud apa, ia menjawab adalah macan putih. Karena memang dia melakukan ritual pemasangan susuk macan putih untuk kekuatan dan keamanan dirinya sendiri. Pantas saja semalam ia mengeram seperti macan. Dan saat di dalam mimpi, aku melihatnya bukan manusia tapi sosok macan. Dari obrolan itu, aku memberi pengertian dan penjelasan kepada Eko. Bila ingin kuat fisik, belajar mengatur pernafasan. Karena kekuatan inti manusia semua dari pernafasan. Dan untuk jaga diri, berlatih silat atau ikut olahraga yang berfokus untuk bela diri. Bukannya pasang susuk. Susuk itu sama saja menggadaikan diri kepada setan. Jadi yang menggerakkan tubuh Eko bukan dari jiwa murninya Eko miliki, melainkan setan, jin, atau macan yang dipaksa bersemayam di dalam tubuhnya. Untung saja teman-teman yang lain bisa menjaga Eko. Kalau tidak, bisa-bisa ia tidak akan bisa pulang. Setelah mendengar penjelasanku, muka Eko berubah pucat. Dia malu akan kesalahannya. Dia juga meminta maaf kepadaku dan merasa tidak enak hati kepada teman-teman yang lain. Namun permintaan maaf tak berarti buat kami. Aku meminta Eko untuk meminta maaf kepada Tuhan. Semua yang ada di dunia, terlihat ataupun tidak terlihat, itu kuasa dari Tuhan. Maka dari itu aku minta Eko untuk memahami penjelasanku ini. Lelah aku ngobrol dan juga mata mengantuk, aku masuk ke dalam tenda untuk tidur. Eko pun ikut masuk ke dalam tenda dan merebahkan tubuhnya di sampingku. Aku tahu saat ini badan Eko sakit semua atas apa yang terjadi semalam. Tak berapa lama setelah kami ngobrol kecil, kami satu persatu mulai tidur. Dan singkat cerita, tidur kami terbangun oleh suara ramai mulut Aji. Saat aku buka mata, ternyata mereka sudah duduk di depan tenda. Aku duduk dan melihat jam kini pukul 11 siang. Dan saat aku keluar tenda, kabut pun kini mulai menyelimuti pasar Bubrah. Untung aja kalian udah turun sebelum kabut, ucapku pada mereka. Iya mas, tadi di puncak kita lihat kabut mendekat, terus kita cepet-cepet turun, takut malah nyasar, jawab Tia kepadaku. Aku ajak lari tadi, balapan sama kabut, biar gak kehilangan jalan, Aji menyahut. Dasar, tapi aman kan? Tanyaku lagi. Aman kok mas, Budi menimpali. Gimana man? Eko udah baikan? Aji kini bertanya. Udah man, itu anaknya lagi tidur, jawabku pada Aji.
Syukurlah mas kalau udah baikan. Tia menjawab. Man, kabutnya tebal. Apa enggak kita bertahan dulu di sini, nunggu kabutnya pergi. Bahaya banget kalau kabut begini, sahut Aji dengan serius. Cek logistik man, terutama air. Cukup nggak buat kita bertahan 6 orang? Pintaku pada Aji. Kemudian Aji mengecek persediaan kami satu persatu. Untuk logistik, makanan tinggal mie instan 4 bungkus. Roti tawar ada 2 bungkus utuh. Dan air setengah dirijen man. Aman ini mah, jelas Aji kepadaku. Ya udah kalau gitu, kita bertahan dulu nunggu kabutnya hilang. Kami isi siang itu dengan bercanda dan ngobrol tidak jelas untuk mengisi suasana juga kejenuhan. Bahkan Tia dan Ella serta Budi setelah menikmati sesi foto-foto kembali ke tenda merebahkan tubuhnya untuk tidur. Tak terasa waktu bergulir begitu cepat. Jam di tangan kini menunjukkan pukul 2 siang. Aji keluar dan melihat sekitar mengabari kalau kabutnya sudah berangsur menipis. Kami pun membangunkan satu persatu untuk persiapan packing dan turun dari pasar bubrah. Terlihat tetangga tenda yang jauh di sana sudah meninggalkan tempat ia berkemah. Jam 3 sore packing kini selesai. Kami melingkar dan berdoa agar sampai di bawah dengan selamat serta terhindar dari musibah apapun hingga sampai di rumah nanti. Berdoa selesai, tiba saatnya kami melangkah. Formasi berjalan kini berubah tapi leader tetap sama. Budi di depan disusul Ella dan Eko. Tia tepat berada di depanku dan Aji menyapu bersih di belakang kami. Kami percayakan navigator pada Budi karena jalur kita sama dan treknya cukup jelas. Jadi rasanya tidak akan membuat kami nyasar. Aji yang menjadi sweeper hanya diam. Mungkin ia juga lelah karena semalaman tidurnya terganggu. Aku sempatkan untuk bertanya ke Tia soal Ella. Kebetulan posisi Ella agak sedikit jauh mengekor Budi di depan. Dari cerita Tia, Ella itu sebenarnya kasihan. Banyak teman seumuran dia membulinya. Bahkan untuk teman pun bisa dihitung pakai jari karena banyak yang enggan berteman dengannya. Ya karena Ella tunarunggu. Mendengar penjelasan Tia, Aji di belakangku menyahut dengan kata miris dan kasihan. Masih lanjut dari cerita Tia. Ella adalah sosok kuat dan tabah. Dia tidak pernah menghiraukan bulian yang selalu menerpanya. Bahkan bila saat mereka pulang kerja, orang-orang di jalan tak sesekali atau 2 kali yang memberikan kata kasar. Budeklah atau tuli, langsung di depannya. Namun Ella menerima itu mengingat benar apa yang orang-orang katakan tentangnya. Keluarganya yang memperkokoh dengan agama sampai Ella melupakan kicauan yang menyakitkan hatinya dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dari situ aku mengerti sosok Ella ini selalu menikmati dunianya sendiri. Karena banyak orang yang merasa sempurna tidak menguatkan tapi malah menjatuhkan. Keasikan ngobrol dengan Tia, tanpa sadar kami tiba di pos 2. Kami pun rehat untuk beribadah dan menanyakan kondisi Eko yang dari tadi tampak letih. Kok, gimana kondisimu? Tanya Aji pada Eko. Baik mas, aman. Eko menjawab. Bener lo ya, aman? Aji bertanya lagi. Iya mas, beneran aman. Man, nanti nyampe base camp bisa nggak sebelum maghrib? Aji bertanya kepadaku. Enggak kayaknya man. Kayaknya kalau maghrib kita baru sampai di pos 1. Ini aja udah jam 4.30 man. Apalagi ada cewek sama Eko yang kondisinya kayak gitu. Apa bisa kita lari-lari? Jawabku. Iya sih man. Ya udahlah, pelan-pelan aja. Yang penting selamat. Eko menjawab. 30 menit berlalu dan saatnya melanjutkan perjalanan. Tas yang dibawa Aji gantian aku yang bawa. Dan dengan bismillah kami lanjut turun. Singkat cerita prediksiku benar adanya. Jam 5.30 kami masih di bawah pos 1 belum keluar dari hutan. Suara takbir mulai berkumandang. Kami break lagi untuk beristirahat dan menghabiskan sisa logistik kami. Sampai pada waktu kami makan roti dan menyeruput kopi, Aji berpamitan untuk mencari semak dengan membawa tisu. Katanya sudah tidak bisa ditahan lagi sampai base camp dan harus segera menuntaskan hajatnya dan mencari semak-semak. Namun setelah keluarnya Aji dari semak-semak, ia mengajak kami untuk segera melanjutkan perjalanan. Sinar matahari yang meredup dan lampu senter tinggal 3 yang masih menyala, kami maksimalkan penerangan untuk sebisa mungkin sampai di base camp.
Eko dan Ella aku minta untuk berjalan di tengah. Sebelum berjalan, Ella aku minta untuk membaca doa saat ia menyadarkan Eko untuk membantuku membentengi pegangan yang ada di tubuh Eko agar tidak bereaksi lagi. Tak ada gangguan dan tepat jam 7 malam kami tiba di base camp dengan selamat. Aji melaporkan kedatangan kami dan meletakkan tas ke dalam mobilnya. Sebelum kami turun, kami bersih-bersih dulu di toilet dekat base camp. Dan setelah itu, kami masuk dalam mobil dan melanjutkan perjalanan untuk pulang. Untuk supir digantikan oleh Budi karena Aji mengaku ngantuk. Perjalanan masih 2 jam untuk sampai di rumah Aji. Namun di tengah perjalanan, Aji mengusulkan untuk sekalian mengantar Eko pulang. Si preman temanku ini mengerti kondisi Eko yang letih dan kesusahan. Pesanku ke Eko hanya satu, untuk segera melepaskan susuknya saat kami tidur di jok belakang. Karena ia belum bisa menguasai apa yang bersemayam di dalam tubuhnya. Sesampainya di rumah Eko, kami bertemu bapak dan ibunya memastikan Eko sampai di rumah dengan selamat, lalu kami melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Aji. Tepat jam 9 malam kami tiba dan alhamdulillah pelajaran berharga dari pasar Bubrah telah kami lalui. Dan setelah ngobrol sebentar kami putuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Perpisahan kepada Ella guru dari pelajaran duniawi. Dan tak lupa aku memberi gelang kenang-kenangan untuknya. Dan setelah itu kami pun pulang. Merapi 2015. Ada cerita tambahan. Saat Aji buang hajat, dia bercerita ketika menggali tanah untuknya merenung di depannya ada 2 kaki besar sepohon jati. Katanya badannya tidak terlihat, mungkin saking tingginya sosok itu. Akan tetapi karena sudah di ujung dan tidak mungkin berpindah tempat, ia hanya permisi dan memutar balik posisinya untuk tetap merenung menabung emas. Makanya setelah selesai buang hajat, ia segera mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan. Cerita ini aku dapat sehari setelah pendakian. Setelah pendakian itu sampai sekarang, aku belum bertemu dengan Aji karena tak lama dari ia mendaki, Aji merantau dan sekarang mempunyai usaha di Papua dan menetap di sana. Untuk Eko, kabar terakhir yang aku terima dari Tia, katanya masih sering kesurupan. Ternyata ia belum mau melepas susuknya yang ia pasang di tubuhnya. Sampai-sampai makhluk itu kini menguasainya. Namun ya mau gimana lagi, pengalaman bukan dijadikan pelajaran malah lebih ke mengabaikan, ya kami biarkan saja. Bukan soal solidaritas, melainkan lebih kepada diri masing-masing. Biarlah itu menjadi pilihan masing-masing. Karena sebagai teman, kami khususnya sudah memberitahu dan memberi nasihat yang baik untuknya. Kabar dari Ella, dia ketagihan. Bahkan beberapa kali menaiki gunung bersama teman-temannya. Sosok manis, pendiam dari segala kebisingan yang selalu menikmati dunianya dengan caranya sendiri, bisa menaklukkan tekanan berat dalam hidupnya. Oh iya, aku lupa jelasin. Ella ini cewek berhijab. Tingginya sekitar 160 cm dengan wajah yang manis. Bila dia diam, tidak banyak yang tahu kalau ia tunarungu. Namun karena alat bantu dengarnya, dia bisa mengerti apa yang kita bicarakan lewat gerak bibir kita. Matanya sangat tajam dan selalu riang. Sebenarnya ingin sekali bertemu dan ngobrol dengan Ella. Namun terbatasnya informasi dan lokasi ia menetap membuat aku kesulitan. Budi saat setelah mengantarkan Eko, ia bercerita bila kakeknya memberi kalung untuk menjaga dirinya. Bila dilepas, anak itu mudah sakit atau bahkan kesurupan seperti Eko. Ya, untuk seperti ini aku tidak bisa mengulas lebih dalam. Soalnya ini menyangkut soal kepercayaan. Namun kalung yang dipakai oleh Budi membuatnya terjaga dari gangguan saat pendakian kala itu. Dan dia, ya begitulah, sudah hidup dengan keluarganya. Karena keterbatasan informasi untuk bertemu dan bernostalgia. Dan aku sendiri setelah pendakian itu masuk angin selama 7 hari. Bisa dikatakan tubuhku aku paksa habis-habisan untuk menjaga Eko dan teman-teman yang lain. Cerita pengalamanku hanya bisa aku rangkum sesederhana mungkin. Bahkan kenangan foto sama sekali sudah tidak punya. Sebab aku pribadi jarang sekali berfoto di atas gunung. Sebenarnya sih ada, namun filenya hilang beserta HP-nya. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekeliruan kata. Semuanya sama di mata Tuhan. Cintai dan hargai keberagaman di alam semesta. Tetap safety dan hormati adat kebudayaan di mana kita berada. Salam lestari, salam rimba, dan salam rahayu. Sekian cerita pada kesempatan kali ini.
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Irman Syah Alatas atas kesempatannya yang diberikan untuk mau berkolaborasi dengan channel Mereka Ada. Sukses terus ke depannya untuk Bang Irman. Tak lupa ucapan terima kasih kepada pendengar setia channel dari Mas Irman Syah Alatas yang sudah mampir di channel ini. Salam hangat dari saya dan salam kenal. Terima kasih pula kepada Mas Aris Rizky yang sudah mengizinkan saya dan Mas Irman untuk membacakan kisahnya di channel kami masing-masing. Sukses dan sehat selalu untuk Mas Aris. Dan yang terakhir tentunya untuk sahabat setia pendengar channel Mereka Ada. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.